Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah kepercayaan dalam mengembangkan materi mengenai kerugian negara. Selanjutnya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan diskusi mengenai mata kuliah hukum keuangan negara. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa berhijrah hingga sekarang ini. Sebelumnya, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai kerugian negara, di mana kerugian negara yang kami bahas di sini yaitu mengenai pengertian keuangan negara, kerugian keuangan negara, dan berbagai penjelasan lainnya. Di mana pada kesempatan kali ini ada 4 pemateri. Yang pertama yaitu Saudari Yeni Saskia, yang kedua Saudari Nurul Novitasari, yang ketiga Saudari Siti Nurjana, dan yang keempat Saudari Tri Utami. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama yaitu Saudari Yeni Saskia untuk memaparkan materi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian rugi dan kerugian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan rumusan arti kata rugi sebagai berikut: terjual dan sebagai kurang dari modalnya atau tidak mendapat laba. Kedua, kurang dari modal karena menjual lebih rendah daripada harga pokok. Ketiga, tidak mendapat faedah atau manfaat, tidak beroleh sesuatu yang berguna. Keempat, sesuatu yang kurang baik dan tidak menguntungkan. Sedangkan kerugian dirumuskan sebagai menanggung atau menderita rugi, perihal rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, dan ganti rugi. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian daripada rugi dan kerugian. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua mengenai pengertian keuangan negara yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Novitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Yeni Saskia, yaitu pengertian keuangan negara. Pengertian keuangan negara menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sekian dari saya kembalikan dari moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai keuangan negara. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai kerugian keuangan negara yaitu Saudari Siti Nurjana. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator.
tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Kerugian keuangan negara dapat dibentuk yaitu 1. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah dapat berupa uang, barang yang seharusnya tidak dikeluarkan. 2. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 3. Hilangnya sumber atau kekayaan negara, daerah yang seharusnya diterima atau termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau dan barang bukti. 4. Penerimaan sumber atau kekayaan negara, daerah lebih kecil rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk penerimaan barang rusak kualitas tidak sesuai. 5. Timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada. 6. Timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang lebih besar dari yang seharusnya. 7. Hilangnya suatu hak negara atau daerah yang seharusnya dimiliki, diterima menurut aturan yang berlaku. 8. Hak negara atau daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan mengenai kerugian keuangan negara. Sebelum kami melanjutkan materi, kami harap teman-teman tetap tertib dalam diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai lembaga yang berwenang untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara, di mana penjelasan ini akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, yaitu Saudari Tri Utami. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari moderator. Lembaga yang berwenang untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Siapa atau lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara? Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 6 menyebutkan KPK mempunyai tugas 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan pidana korupsi. Dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau lembaga pemerintahan departemen. Dari uraian di atas jelas bahwa BPKP salah satu instansi yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, bukan menetapkan adanya kerugian keuangan negara. Sedangkan yang menetapkan adanya kerugian keuangan negara adalah merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Itulah pemaparan materi dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi yang dijelaskan mengenai kerugian negara, di mana ada 3 poin yang dibahas oleh pemateri. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai bentuk, serta ketiga mengenai lembaga yang berwenang untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan. Saya persilakan kepada Saudari Sefli Hartiponto untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Langsung saja pertanyaan saya, apa solusi pemerintah untuk mengurangi kerugian negara? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mengenai solusi yang diberikan pemerintah terhadap penanggulangan kerugian negara itu sendiri. Selanjutnya saya persilahkan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengangkat tangan. Ya, kepada Saudari Arini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja, pertanyaan saya mengenai kerugian negara, yaitu apakah sama kerugian negara
dengan kerugian keuangan negara. Sama kerugian negara dengan keuangan negara. Ya, jadi pertanyaan saudari Arini itu membahas mengenai apakah kerugian negara itu sama dengan kerugian negara. Selanjutnya saya persilahkan kepada untuk sesi ini kami menerima 2 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan kembali pertanyaan, kami akan membuka sesi selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan dari saudari Septi Hastoponto mengenai bagaimana cara pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah daripada kerugian negara ini, itu akan dijawab oleh saudari Yeni Saskia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Septi Hastoponto, yaitu mengenai pemerintah dalam menanggulangi kerugian negara. Di sini saya dapat menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 35 ayat 1, undang-undang ini dinyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004. Yang ketiga, pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam pasal 10 ayat 3, undang-undang ini antara lain dinyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti rugi, BPK berwenang memantau penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara dalam pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Itulah tadi jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi jawaban dari saudari Yeni Saskia mengenai solusi yang diberikan pemerintah terhadap penanggulangan kerugian keuangan negara. Bagaimana saudari Septi? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Arini akan dijawab oleh saudari Siti Nurjana. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arini tentang apakah sama kerugian negara dan keuangan negara. Kerugian negara adalah sebab, sedangkan kerugian keuangan negara adalah akibat. Setiap kerugian keuangan negara pastilah kerugian negara, tetapi setiap kerugian negara tidak serta-merta menyebabkan kerugian keuangan negara. Sejauh telah dilakukan upaya penyelamatan keuangan negara. Nah, itulah jawaban dari Siti Nurjana yang mengatakan bahwa kerugian negara itu tidak selamanya menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian keuangan negara sudah pasti tentu menjadi kerugian negara. Jadi bagaimana saudari Arini? Baik, terima kasih kembali. Nah, karena pertanyaan teman-teman sudah terjawab semua dan berhubung waktu juga sudah membatasi kita semua, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dan kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.